pertanyaan, saya kan cari di itu apa? Sirah Nabawiyah itu kan Rasulullah itu pernah apa waktu perang itu pernah membunuh orang kafir atau gimana itu? Itu pertanyaan. Rasulullah itu nggak pernah membunuh, Bang. Nggak pernah membunuh. Bahkan ada musuh Nabi itu sebelum perang itu dia mempunyai kuda yang sangat gagah, ya dipelihara, dirawat dengan baik. Lalu Rasulullah itu bertanya, mengapa kamu merawat kudamu sampai seperti itu? Ini ketika perang akan saya gunakan untuk membunuh kamu. Kata Rasulullah, demikian juga saya. Begitu aja. Nah, pada waktu perang itu, ya kan, Rasulullah itu melemparkan tombak, nyerempet lehernya kalau nggak salah itu. Hanya nyerempet, itu sudah teriak-teriak musuhnya itu. Sehingga kawan-kawannya itu heran. Kamu ini kenapa? Kamu hanya terserempet tombak. Kamu tidak merasakan, seandainya kamu merasakan pasti kamu mati. Tapi akhirnya mati juga orang itu, hanya keserempet tombak aja. Ya, tombak yang dilemparkan oleh Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah membunuh secara langsung enggak ada. Enggak. Oke. Pahamlah cukup ya, enggak ada itu. Satu lagi nih, Raples, Assalamualaikum. Kemute, please. Yang sudah diturunkan moderator. Kemute, please. Buka mute-nya dulu. Kemute itu. Bukan kameranya. Ya itu, ya. Asal dari mana, please? Bengkulu, Bang. Bengkulu. Pertanyaan. Siapa yang paling terdekat kenal di Bengkulu? Kalau ingin lama di sini, sebut nama saya. Bang Zoma, Bang Faruk Sianiper itu. Ulang dulu. Siapakah? Turunin. Kalau ingin lama di sini sebut nama saya. Kalau enggak turun. Cepat. Enggak bercanda. Siapa Bang? Bang Zoma biasanya sama Bang Faruk Sianiper itu. Selain itu siapa lagi? Biasanya sering ngikutin Bang Zoma, ketemulah sama itu Pade sama abang-abangnya. Oke, Pade udah disebut. Kok sebut juga akhirnya. Wah, ini dia takut diturunin. Pade siapa dulu nih? Pade siapa? Banyak Pade lo di sini. Pade semuanya lah, Bang. Oke. Di mana tadi? Bengkulu ya? Ya, Bengkulu, Bang. Oke. Di sana jam berapa? Belum sahur? Belum. Di sini baru jam 2.40, Bang. Oke. Selain itu, ada yang mau disampaikan lagi? Enggak, Bang, cuman ngikutin aja terus, Bang. Mau belajar juga tentang kitab-kitab yang lain kan, biar bisa jawab juga untuk teman-teman kita yang belum hijrah kan. Emang kerjaan apa sekarang tiap hari di sana? Oh, kerja di perkebunan sawit, Bang, di PT. Aduh, satu grup sama logika ini, anak sawit. Oke. Rajin kerja terus, jangan sampai nggak puasa ya, Bang ya. Ya, puasa, Bang. Ini istri lagi nyiapin sahur. Sampai udah punya istri? Sudah, Bang, udah punya 2 anak, Bang. Istrinya perempuan? Jangan bawa istri di sini. Jangan bawa istri di sini. Saya belum ada. Udah bang. Bertanyanya, Bang. Cuman itu aja, Bang. Oke. Mau ngikutin, ibaratnya cari-cari pengalaman, cari juga itu sama ilmu-ilmu, tambah ilmu juga, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancu, gimana Bang Pancu? Cuma mau ucapkan salam buat semua.
Dari asal dari mana, Pak Jo? Sulawesi? Sulawesi dari Selatan apa? si kampung itu. Oh ya, siapa yang paling terkenal di sana? Ustadz Sugi lah. Mantap. Kagak diturunin. Berhubung dia nyebutin Pak Desugi, saya turunin ya. Saya turunin. Siap. Aduh. Jangan diturunin ya sembarangan. Tetap betah di sini bang, nggak apa-apa bang. Nanti kalau ada yang nurunin saya yang bela bang, tenang bang. Sehat-sehat semua. Bang Andi pernah DM itu Bang Andi. Kenapa? Pernah saya DM itu. Tapi kan saya nggak terkenal di kampung sendiri, Bang. Kan semua nabi begitu, Bang. Aduh. Ya izin turun dulu semua. Yo. Ya, selamat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu nggak, Akang mau tahu nggak ini tadi ini? Saya sengaja WA dia. Kau naik. Pokoknya yang terkenal tuh Pak Desugi. Bener-bener supaya nggak enak lah kan, nggak enak kita. Nggak enak kita lah kalau Pak Desugi nggak nomor 1 di kampung saya gitu loh, nggak enak. Jadi nanti perselisihan yang panjang kan nggak bisa saya. Nanti kalau OB saya rusak, kemana saya? Nggak tolong. Pak Desugi seneng banget kayak dapat slot. Ya iyalah, gimana sih? Ya, Virgo, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di YouTube dan yang ada di sini gitu ya, yang mendengarkan, ya ini serius nih. Siapakah Panglima Apologet Islam Indonesia menurut Anda? Siapakah Panglima Apologet Islam Indonesia? Tulis namanya di bawah. Silakan. Tulis namanya. Jangan nama doang dong. Siapa? Masya Allah. Di YouTube juga dong. Di YouTube juga. Siapakah Panglima Apologet Islam Indonesia? Jangan gue yang ditulis namanya, bukan gue Panglima. Ada aja lu. Tapi kalau ditanya siapa yang punya channel Panglima Apologet Islam Indonesia? Ya, lu. Itu mau promosi channel namanya. Masya Allah, semua menjawab Gurunda Juma. Masya Allah. Ada saya juga tuh mah. Orang saya bukan panglimanya itu Bang Juma. Saya itu pengawasnya. Bang Juma macam-macam saya ngawasin gitu maksudnya. Udah. Pak De Sugi boleh bertanya? Ya, dari mana Ya, asalnya dulu, Bang, Pak Virgo? Virgo. Asal dulu dari mana, Pak Virgo? Dari Semarang. Semarang. Semarang kan di Islam Kristen Bang. Islam. 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 Ya. Silakan, mau nanya apa, siapa yang paling terkenal di Semarang? Kalau di keluarga aku Bang Zuma terkenal. Ya, Mas. Soalnya aku kan di keluarga aku tuh masalah sejarah Nabi sih Oten itu yang agama Kristen kan kurang paham. Jadi aku suka share video Bang Zuma gitu. Jadi semua kenal gitu sama Bang Zuma. Mas, Keluarga aku terutama ya. ya, silakan lolos bertanya, silakan. Iya Pak De, aku mau tanya ini. Isa benar? Kemiut Bang, kemiut apa? Jangan nyelam Bang, jangan nyelam. Tetap di Iya ya, aku lihat dulu di Google. Gak apa-apa, berarti dia bertanya punya dasar, Sat. Dibaca dulu. Gak apa-apa. Wih teman-teman, aduh. Pak De Sugi. Sebelum Nabi Isa keangkat ke langit, ini ucapan Nabi Isa beneran atau bukan gitu Pak De? Ngomongnya gini,
di antara kalian ada yang mau diserupakan dengan wajahku gitu. Panjang tadi itu. Itu sumbernya dari mana itu? Di Injil Barnabas mungkin. Beneran apa bukan ini Pak Ade? Aku kadang Kurang tahu Bang, karena itu kan nggak jelas gitu Bang. Itu sumbernya dari mana? Oke. Di Al-Quran nggak ada seperti itu, baik Quran maupun hadis nggak ada sih menerangkan hal itu. Setahu saya Itu di kalimat tafsiran yang itu. tafsiran ya Ustaz ya. Di Injil Barnabas ada juga seperti itu. Dia Tafsir, ngomong ya. sama Barnabas, ya kan? Mengenai Yudas bagaimana? Kamu tahu melihat sendiri. Kalau di Barnabas ada Bang. Nah kalau menurut Ustaz Talib ada di tafsiran ya silakan. Saya kurang tahu apakah benar atau tidak, saya nggak tahu Bang. Tapi itu nggak bisa kita percaya juga ya Pak Ade ya, itu ya, cuman sejarah gitu ya. Iya, Kalau Tafsiran gitu. silakan Ustaz. tafsiran nanti rujukannya juga Israiliyat gitu. Ya, bukan jadi patokan. Itu kan mengutip, biasanya itu di Ibnu Katsir itu kan mengutip beberapa pendapat orang gitu kan. Nah, Oke Pak Ustaz. Oke. Terima kasih Cukup Pak ya, Ustaz. Virgo ya? Ya cukup Bang. Oke. Boleh diturunkan. Oke. Sehat selalu semuanya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jordan. Calon profesor yang tidak jadi profesor. Si Jordan pasti cari tombol mute. Gua undang. Nah. Pak Jordan. Waalaikumsalam. Shalom. Selamat Waalaikumsalam. Udah tutup Pak Jordan. Iyalah Pak. Iya. Aduh batuk ini. Dari Sorry ya. zaman di Zoom sampai sekarang lu batuk belum sembuh-sembuh ya. Ini loh, kalau misalnya kena hujan, itu kan dingin loh. Jadi itu yang membuat umat itu jadi cairan ini sering muncul ini. Gitulah Pak Alif. Mana Pak Alif? halo Pak Jordan, siap. Saya banyak guru kan. Ya gimana Pak Jordan? Apa kabarnya? Kok pohon Natalnya masih itu aja? Ya iyalah, itu lambang kelahiran Yesus supaya Hah? iya lambang kelahiran Yesus Kak, supaya kita selalu ingat dia, Tuhan Yesus. Gitulah Pak Alif. Mute-nya kenapa nggak bisa tampil di bawah ya? Jangan protes. Ini rumpi IP ini, jangan protes. Diam. Oh mantap. Diskusi aja udah. Aku pada bingung soalnya mau mute nggak bisa ini, mesti tekan gambar baru bisa Pak. Jadi ini mic-nya open terus ini, tekan gambar repot. Wah ketahuan berarti HP Pak Jordan kurang mehong. Ya memang lah, makanya ini minta donasi barangkali. Waduh, kita donasi. Sorry. Pak Jordan, sudah bertahun-tahun kita berdiskusi apakah Pak Jordan Tuhannya masih sama atau sudah ganti Pak Jordan? Atau masih main Tuhan-Tuhanan? Oh, tetaplah tidak ada yang menggantikan posisi Yesus di hati Pak. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Yesus di hati Pak Jordan. Nah, Yesus is number one. nah, itu kata Pak Jordan sebagai seorang Kristen. Tad perangkatnya agak gerusak-gesek. Kunaonnya? Oke. Kalah. Ada apa ya? Kepo deh. Kenapa Pak Alif? Perangkatnya kerasa lagi dibenerin dulu. Sabar ya Pak Jordan. Oh ya, sorry. Aduh mau batuk, mau apa, mau ini mesti tekan gambar ini.
pohon Natal yang tidak layu-layu ya. Ya segitulah Pak Kian. Soalnya kan orang ikut Yesus pikul salib ini berat loh. Gitu. Ya pikul salib bener berat lah bang, kayu. Memang kalau salib secara apa ya, lahir Bisa diperohani dia Bang Andi. secara jasmani itu kan apa ya, sudah hancur itu salibnya itu kan. Salib yang dimaksud di sini adalah salib tentang cawan lah. Nah yang mau nanya benar itu bang, itu kira-kira salib itu beratnya ya 100 kilo nggak bang? Nah itu kan sudah hancur, saya bilang sudah hancur itu, tidak ditemukan lagi atau gimana, saya tidak tahu tentang salib itu. Tapi tentang ikut Yesus, nah ini yang saya maksud itu. Begitu Pak. Itu terbuat dari kayu apa itu dulu bang salibnya? Ya itu terbuat dari berbagai-bagai macam masalah tentang bagaimana berjuang menginjil lah, seperti itulah. Seperti di tempat ini kan, siapa tahu nih Bang Zuma nanti mau ikut Yesus. Nah itu bagaimana kami cara untuk membuat Bang Zuma ikut Yesus sama Pak Andi. Ngarep loh. Ya ini tantangan kami, bagaimana pola pikirnya. Cek, suaraku jelas. Ya, Pak. Ah, aman, keren. Aman ya. Lah, ikut Yesus, kembali ikut Yesus. Coba Yesus berkata begini Pak Jordan. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ah, itu Yesus menyembah. Siapa yang disembah oleh Yesus? Coba ikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Oh ya ini repotnya saya harus tekan apa gambar dulu baru aktifin itu. Ya nggak usah di mute lah. Nggak enak juga Ketika soalnya Yesus kan, kalau saya jalan atau batu kan mengganggu. Aduh itulah. Ya itu Pak nanti Alif, kalau itu. ya nanti jangan di mute, dimatiin aja HP-nya, pas mau ngomong nyalain lagi HP-nya gitu aja. Saya sudah ke Jakarta ini belum aktifin HP-nya Pak, kalau gitu. Ah, kembali tuh katanya mengikuti Yesus. Ketika Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang disembah oleh Yesus Pak Jordan? Yang disembah oleh Yesus. Di mana ayat mengatakan dia menyembah? Kalau dia misalnya berdoa ya ada, tapi kalau Yohanes 4:22 Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. ya Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Nah, khawatirnya di sini adalah justru yang kalian itu merujuknya kepada Pak Jordan. oh ya Karena Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaan saya, siapa di situ yang disembah oleh Yesus? ya jelas yang mengutus dia lah. Yang mengutus dia lah Pak. Yang mengutus Yesus. Yesus menyembah Tuhan yang mengutus Yesus. Kan Iya. gitu. Nah itulah ajaran Yesus. Terus kalau Pak Jordan setiap hari Minggu atau mungkin hari Sabtu pergi ke gereja menyembah Yesus, itu ajaran siapa? Ya ajarannya dia kan. Kayak mana? Tadi Yesus sendiri mengajarkan menyembah Dia yang mengutus Yesus. Lah tiba-tiba Pak Jordan ke gereja di hari Minggu menyembah Yesus. Siapa yang ngajarin itu? Ya dia, karena dia itu Tuhan itulah. Dia secara tidak langsung. Tadi Pak Jordan sendiri yang bilang kalau Yesus itu mengajarkan menyembah Tuhan yang mengutus Yesus. Itu Pak Jordan yang bilang. Iya. Lah sekarang Pak Jordan, siapa yang mengajarkan pergi ke gereja menyembah Yesus? Ya dialah. Karena yang mengutus kan dia sendiri Pak.
Dia mengutus Kan tadi dirinya sendiri, mengutus. Pak. Loh, bukan. Tadi kan Pak Jordan bilang Yesus menyembah Tuhan yang mengutus Yesus. Tadi Ya. Pak Jordan sudah bilang seperti itu. Kalau Yesus menyembah Tuhan yang mengutus Yesus, maka ketika Pak Jordan menyembah Yesus yang menjadi utusan Tuhan, itu kan bukan ajaran Yesus. Tuh, Bukan seperti itu. coba. Pak. Itu dia yang mengutus dirinya sendiri. Dialah yang Kayak dimaksud menyembah dia diri sendiri lah, Pak. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti ada kehendak lain yang mengutus Yesus. Betul itu, Ada. Pak. Nah, berarti ada kehendak lain toh? Iya, betul. Nah, berarti bukan Yesus mengutus Yesus, tapi ada yang lain yang mengutus Yesus. Iya, yang dia maksudkan adalah dia yang mengutus itu adalah dia sebelum dia menjadi daging manusia, gitulah, Pak. Aduh. Ya memang ini sukar untuk diterima dengan logika. Jadi harus diterima pakai Lah, bagaimana orang itu mau menerima dengan iman sementara logikanya aja mental, Pak Jordan? Nah, logika itu tidak selamanya bersama atau seiring atau seirama dengan iman, Anda Pak. sendiri yang sedang Pak Jordan jelaskan, satu berlawanan dengan logika, kedua berlawanan dengan ajaran Yesus. Ketika Yesus mengajarkan menyembah Tuhan yang mengutus Yesus, Anda sendiri menyembah Yesus sebagai utusan Tuhan. Di sini kan berlawanan dengan Bible sebelum kita ke logika. Logika maksudnya di luar dari sebuah kitab yang tertulis sebelum membahas tentang iman. Coba bagaimana Pak Jordan ketika menjelaskan keimanannya tidak membantah ajaran Yesus? Itu bisa nggak sinkron antara apa yang Pak Jordan imani dengan apa yang tertulis di dalam kitab Anda? Di dalam pertanyaan Pak Alif itu saya tidak mengatakan itu salah. Tapi yang harus kita ketahui di situ, Pak, yaitu tentang keberadaannya sebelum dia menjadi daging itu kan kita sangat sulit untuk menerima dia sebagai Tuhan menjadi manusia. Ketika dia Emang sebelum menjadi daging, tunggu dulu, Pak. Jadi sebelum dia menjadi daging, dia itulah yang mengutus. Nah, yang mengutus inilah adalah ternyata bukan pihak lain. Aduh, Mak. Itulah, Pak, kesulitannya tidak akan ketemu kalau misalnya kita tidak mengerti bahwa dia mengutus dirinya sendiri. Sehingga dari sisi fungsi, Pak, ini tidak mungkin sama antara yang diutus maupun yang diutus. Tetapi tunggu, Pak. Ya, itu dari sisi penjelasan fungsi, doktrin. dari sisi fungsi, Pak, ini tidak akan. Aduh, Pak Jordan, belum selesai loh, Pak. Soalnya itu Pak Jordan bukan. Enggak, bukan. Pak Jordan itu bukan sedang menjelaskan ayat ajaran Yesus, tapi sedang menjelaskan doktrin gereja yang ditanamkan di kepala Pak Jordan. Contoh misal begini, ketika kita membaca Yohanes 5, 26, 27. Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak diberikannya hidup dalam dirinya sendiri. Ada dua, satu Bapa, kedua anak, masing-masing memiliki kehidupan. Oke? Masing-masing. Bukan Yesus mengutus dirinya sendiri, itu dari mana? Itu kan sebuah karangan, sebuah doktrin yang dibentuk dalam ajaran Kristen. Saya sedang membahas isi kitab. Ketika Pak Jordan menjelaskan tentang Bible, kenapa tidak berlandaskan pernyataan Yesus yang Yesus katakan? Kenapa keluar dari konteks itu? Yesus mengajarkan bahwa Bapa itu sendiri. Yesus sendiri. Yesus diberi kuasa untuk menghakimi karena Yesus adalah seorang anak manusia. Itu pengakuannya. Pengakuan Yesus sebagai seorang anak manusia yang diberi kehidupan oleh Bapa dan diberi kuasa. Pak Jordan setuju di sini? Ya.
Pak Jordan coba menjelaskannya itu pakai kesaksian dari Yesus itunya sendiri gitu loh. Biar enak kita diskusinya. Kalau Pak Jordan menjelaskan sesuatu nggak ada dalilnya, kita susah untuk mau menjadikan barometer sebuah kebenaran. Ya sebentar nih saya buka data dulu ya supaya enak, nanti dikira saya ini ngarang loh. Saya sementara buka, saya mau besarin layar saya dulu host, bisa nggak? Supaya saya tunjukin dalil supaya dikira Pak Alif telah ada di dalam dunia dijadikan olehnya di sini Yesusnya ini. Loh, kok Yesus orang di situ Yesus belum ada kok? Loh, ini Yohanes 1 kan. Yohanes 1 ini Lah, Yesus di situ baru lahir. Nah, sekarang Kejadian 1 nomor 1 pencipta alam semesta itu siapa? Yesus lah. Lah, kok malah jadi Yesus? Iya, ini mana lain? Ini kan Yesus. Yesus sebelum jadi manusia daging. Saya mungkin 10 menit lagi lah maksimal. Oh iya. Pak Jordan. Pak Alif mungkin sudah lapar. Bukan lapar, waktunya sahur karena kan dibatasi waktunya. Bukan masalah laparnya, nanti nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi. Iya, itu Pak Jordan, coba kembali kepada pengajaran Yesusnya, ya kan? Pengajaran Yesus itu sendiri. Ketika Yesus berkata, tadi saya tanya sama Pak Jordan, apakah Yesus itu anak manusia? Pak Jordan setuju Yesus anak manusia. Apakah Bapa itu anak manusia? Pak Jordan tidak setuju. Di sini menunjukkan ada dua hakikat yang berbeda. Di sini berbeda Pak Jordan. Siapa yang mau mengatakan sama di sini? Ketika Pak Jordan sendiri menjawab pertanyaan ini bahwa memang berbeda. Karena memang Elohim Bapa itu bukan anak manusia dan bukan manusia. Tertulis di dalam kitab Bilangan nomor 23 nomor 19. Sementara Yesus pengakuan dirinya sebagai anak manusia yang diberikan kehidupan oleh Bapa yang bukan anak manusia. Kan gitu. Nah, Yesus yang sebagai anak manusia mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah Tuhan yang dikenal oleh Yesus. Oke? Sudah. Jangan motong, masalahnya gitu loh. Ya tergantung. Kalau Pak Jordan ngelantur ya saya potong. Masalahnya Pak Jordan itu bukan menjelaskan sesuatu yang diucapkan oleh Yesus. Coba saya tanya lagi deh. Bagaimana Pak Jordan menjelaskan keadaan Yesus dan Tuhan yang mengutus Yesus dengan pernyataan Yesus di Yohanes 5 nomor 30? Saya kaget nih Pak Alif nih. Kenapa nanti di TikTok? Padahal waktu di Zoom ya kita. Pak Alif ini maunya ditanya, tapi keburu imsak, keburu imsak, cepetan. Tapi Pak Alif sekarang sudah banyak kawan, sudah semakin pintar ya Pak Alif ya. Jadi gini Pak, kalau tentang apa yang dijelaskan oleh Pak Alif itu kita tidak boleh merujuk kepada pribadi, karena kalau merujuk ke pribadi kami dari sisi fungsi ini akan bertolak belakang dengan ayat ini Pak. Maka kami harus supaya ini tidak kontradiksi, maka kita harus membedakan antara fungsi dengan pribadi Pak. Jadi Pak Alif bertanya itu antara fungsi kemudian Bapak bentrokkan dengan pribadi. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita tidak mengakui Yesus, kalau kita tidak mengakui Yesus pencipta, maka kita akan melihat bahwa Yesus nanti muncul ketika dia lahir di peristiwa. Gini aja dulu deh pertanyaan saya Pak Jordan. Ini tentang hakikatnya dulu. Ini tentang ininya dulu, keadaannya dulu. Yesus dengan Bapak pribadi yang sama atau dua pribadi? Iya, pribadi yang sama. Tidak ada dua pribadi di situ, Pak. Pribadi yang sama? Iya, pribadi yang sama. Dialah Bapak itu, dialah anak itu. Yesus adalah Bapak itu sendiri? Iya, sebelum dia menjadi
Duh, parah Pak Jordan ini. Berarti ketika Yesus di dalam kandungan, Bapak itulah yang ada di dalam kandungan. Iya betul Pak. Waduh, ketika Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, berarti Bapak itulah yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Betul Pak. Berarti Bunda Maria melahirkan Bapak. Iya, secara tidak langsung. Berarti Bapak pernah jadi bayi. Iya jelas lah. Waduh, Bapak jadi bayi. Iya, karena kan berbeda dengan Allah Bapa. Allah Bapa maha besar, nggak bisa maha kuasa. Jadi itu kalau kan Pak Jordan sendiri yang bilang ngakui. Iya, kalau bahwa yang dikandung oleh Bunda Maria, menurut Pak Jordan adalah Sang Bapa Pencipta langit dan bumi. Nah ini Pak Jordan ini mulai parah sekarang ini. Kirain makin kesini makin bagus imannya. Nah sekarang tadi yang lahir, yang mati digantung di kayu salib berarti Bapak. Secara tidak langsung iya. Kok secara tidak langsung? Iya karena tadi ini kan Pak Jordan sendiri bilang, Pak Jordan sendiri yang bilang Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Ya iya karena itu yang saya katakan. Dari sisi pribadi Bapak benturkan dari sisi fungsi. Dari sisi fungsi ya, sekarang memiliki jabatan Bapak sebutan, anak juga sebutan. Pak Jordan yang mati digantung Pak satu pribadi yang Pak. mati digantung gitu pada kayu salib menurut Pak Jordan adalah Bapak. Iya secara tidak langsung karena dari sisi fungsi dia telah menjadi anak gitu. Artinya sebagai sekarang Pak Jordan baru tahu aku. Ya. Ketika dia sebagai pelaksana dia Bapak itu Pak Jordan sekarang dari dia sebagai perencana dialah Bapak itu gitu Pak. Berarti Tuhannya Pak Jordan berarti Bapak pernah mati digantung di kayu salib. Iya iyalah. Wah. Lalu kata Paulus ketika Paulus berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang mengutuk orang yang digantung pada kayu salib siapa? Itu Bapak bertanya soal fungsi Pak. Kok soal fungsi mulu? Iya, fungsi. Ada sosok di situ, ada fungsi. Gimana sih? Bapak dan anak itu cuma sebutan, bukan nama, bukan pribadi yang berbeda. Ya itulah pribadi iman Pak Jordan sekarang. Iya, menurut Pak Jordan Bapak itu ya anak itu sendiri, kan gitu. Iya kan. Jadi Bunda Maria itu anakku adalah bapakku. Iya, Tuhannya Maria juga. Karena begini, berbeda. Ini jadi begini sekarang. Allahu Akbar. Nah, jadi begini, saya dulu sekarang. Nah, perbedaannya di sini antara keyakinan Bapak dengan keyakinan kami ini kan sudah jelas berbeda. Karena keyakinan Bapak Allah Maha Besar nggak bisa menjadi Maha Kecil. Karena dia Maha Besar. Ya kalau jadi kecil ya nggak maha besar lagi lah Pak Jordan. Pak Jordan ini gimana sih? Sebentar dulu. Tapi yang lebih berkuasa menurut Pak Alif mana? Yang maha kuasa atau maha besar? Kalau maha kuasa dia bisa menjadi besar, dia menjadi kecil. Tapi kalau maha besar nggak bisa dia jadi maha kecil. Nah ketika Tuhannya Pak Jordan jadi maha kecil, ketika Tuhannya Pak Jordan jadi maha kecil berarti dia nggak jadi maha besar. Ya bisa saja dia menjadi maha besar. Artinya kan udah jadi maha kecil bisa melakukan sesuatu. Berbeda kalau misalnya dia maha besar ya Allah. Itu nggak bisa berbuat apa-apa itu. Itu namanya Allah yang hanya sahur. Ya, moga Bunda. Aku tadi udah bilang 10 menit lagi ini di sini mau sahur 3:30. Ya. Aduh, Pak Jordan sekarang jadi wanes ini bingung. Ya memang dari sana Pak Alif kita sudah wanes. Cuma kan saya belum terlalu mengerti wanes Tritunggal gitu. Ketika Yesus berkata, jangan kau sentuh aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu Tuhanku, Tuhanmu. Nah, apakah Yesus pergi ke dirinya sendiri atau gimana ceritanya? Pak Alif, saya sebenarnya sih bukan tidak mau menjawab nih, tapi repotnya kalau dengan Bu Rama ini terus terang aja ya.
Jawab Napas aja, aja sudah Pak. dipotong, apalagi mau diskusi, percuma aja. Kan belum kita diskusi, Pak. Sudah, Ustadz itu sudah. Pak, sahur, Pak. Sahur. Kenapa Bu, Pak Jordan ini dari dulu tantrum kalau sama saya? Kenapa? Bu, Anda kan oneness. Anda mengatakan Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, ketika Yesus berkata, jangan kau sentuh aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu. Tuhanku, Tuhanmu. Apakah Yesus pergi ke dirinya sendiri? Silahkan, Pak Jordan. Bu, dari zamannya Jum itu kita enak diskusinya ya. Ibu begitu menghargai waktu. Nah, ini kan saya santai, Pak. Iya. Apakah ini pertanyaanku sangat membuatmu Bukan salah. stroke? Apakah stroke ini pertanyaanku, Pak? Aku kan Masak biasa-biasa aja dulu lah, aja. Pak. Mau buka serangan. Itu. Baru satu pertanyaan. Itu serangan mematikan untuk oneness, Pak. Ayo Pak jawab. Kira-kira gimana? Itu terlalu mudah sih bagi kami. Tapi persoalan Belum mudah ya. Persoalannya Bapak nggak bisa jawab. Ayo Pak Jordan. Dari dulu suka tantrum sama aku. Aku menyerah sama Ibu Rama lah. Bukan masalah materi, tetapi masalah waktu. Aku alasannya aja nggak dikasih. banyak kali alasannya kalau sama saya. Ayolah Pak, kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, terus kenapa Yesus berkata, jangan kau sentuh aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu, Tuhanku, Tuhanmu. Apa Yesus pergi ke dirinya sendiri? Misalnya nih Pak Yordan nih mau pergi, aku mau ke Pak Yordan, padahal Bapak ini Pak Yordan sendiri toh. Iya, mama onde mande, Onde mande, Bu Rama. Coba dikit aja Pak jawabannya. Kira-kira apa? Apa kira-kira Pak? Kira-kira apa tuh di situ? Ini terus terang ini kunci mati untuk oneness. Kunci mati, bunuh diri. Kunci mati, kunci hidup, gak masalah. Iya kan, Yesus adalah Bapa itu sendiri, Pak. Dan kami juga pernah mengalami kematian, sebab kematian itu adalah ciptaan sekundernya dia. Gitulah Pak. Jadi kalau soal kematian bagi Tuhan kami, dia mampu menciptakan. Bapak yang mengatur Tuhan ya, Pak. Menciptakan kehidupan karena dia maha Pak Yordan mengatur Tuhan ya. Pak Yordan mengatur Tuhan ya. Nah, nyatanya kan ini dalam teman-teman kejadian Kristen mengatakan bahwa teman Tuhan Kristen ini mengatur Tuhannya loh. dan sekunder itu karena terjadi pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran pasti tidak ada kematian. Tidak ada yang mengatakan secara khusus. Penguasa. Bu, yaitu Penguasa maut itu siapa? Penguasa maut itu siapa? Kenapa sih? Penguasa maut. Yaitu di mana misalnya hari kematian diciptakan pada hari ke-8. Itu bukan ciptaan secara primer, Pak. Baik, dia nggak bisa jawab tadi ya. Oke, kita ampuni dia ya. Saya tanya sekarang, penguasa maut itu siapa, Pak? Penguasa maut, Pak. Dia yang menciptakan kematian. Dialah, tapi penguasa maut Pak di Bibelmu Pak siapa? Di dalam ayat itu dia cuma diberi kekuasaan aja. Ada malaikat yang menguasai di sana, tapi pada saatnya akan dilucuti gitu. Di Ibrani 2 Pak, 2:14, iblis yang berkuasa atas maut. Jadi ketika Tuhanmu ini metong Pak, apa Tuhanmu ini pasrah kepada iblis? Itu kan cuma temporer dia diberikan. Oh mama alasannya temporer, sekuler. Maka dia diberikan kekuasaan wewenang untuk menguasai alam maut. Tetapi ketika dia berada di neraka, maka kekuasaannya atas maut. Pandai kali nih mereka nih ngarang-ngarang bebas ya teman-teman. Orang Kristen itu pandai ngarang bebas. Juara ngarang bebas lah. Tenang aja. Kembalilah kepada Bibelmu Bang, Pak Jordan. Di dalam Bibelmu di Ibrani ini iblis, ini kau bunuh diri lagi nih, nggak bisa kau jawab lagi tuh. Langsung nombak jantungmu ini. Iblis yang berkuasa atas maut. Tuhanmu mati dibawa ke kanan maut, dibawa kekuasaan iblis. Aku menjawab. Ada waktunya. Oke. Kenapa Tuhanmu mati? Pak. Kenapa di TikTok Rama ini rem bocor gitu?
Satu aja pertanyaanku nggak bisa kau jawab, udah nangis ditanya. Yesus pergi ke dirinya sendiri. Aku kalau Ayo, nangis ketawa. bisa jawab. Aku melunakkan sedikit pertanyaanku ya. Iblis yang berkuasa atas maut itu di Ibrani 2:14. Nah, ketika Tuhanmu yang metong ini, dia berarti dibawa kekuasaan iblis. Karena dia harus menyerahkan nyawanya ke iblis. Karena iblis yang berkuasa atas maut. Kan lucu Tuhan ini bang. Masa dia harus pasrah kepada iblis? Iblis yang berkuasa atas maut tuh Ibrani 2:14 bang. Jadi yang ketuhankan ini dibawa pengaruh iblis. Lebih berkuasa iblis. Ya tuh. Aduh. Memang kau harus kuat mental kalau hadapi saya Pak Yordan. Ya kan? Bukan kuat Dari dulu mental. sejak dijemput Pak Yordan tuh. Saya bukan kuat ngerocos, tetapi kuat Silakan jawab. Kalau kau aja. pinter, Diamlah Bu. jawab. Ya. Kenapa? Di alam maut itu bukan neraka. Alam maut itu cuma tempat sementara di mana iblis mendapat kekuasaan di sana. Tapi ketika dia Terus Tuhanmu mati? saya belum Nah, selesai. kau kira ini gerejamu? Pak bisa gerejamu. Ketika Saya tanya iblis nih. itu ditangkap dan kemudian diadili dan masuk di dalam neraka, kekuasaannya di alam maut itu dicabut. Yang berkuasa di situ adalah itu sekali lagi maut itu Di cuma mana? tempat sementara. Kan Yesus ini, Kekuasaan. Pak E, Itu bukan Pak tempat E. hukuman. Kan Maut itu Yesus ini kan harus mati demi dosa-dosa roh dan manusia. pelanggaran adalah maut. Malam. Mbak Yordan, biarin dulu dia jelasin apa itu mati, apa itu maut. Silakan Bu. Mati itu ya berpisahnya jasad dari roh kita, itu mati, metong. Mati orang itu sama Yesus ketika terpisah jasadnya dengan rohnya, dia metong, mati. Ya, maut itu apa artinya? Maut mirip ya, mirip penyebutannya aja yang beda. Maut itu ya seseorang yang kehilangan nyawa, itu maut. Sama aja kan kematian. Jadi ketika Tuhanmu mati ini bang, di dalam Ibrani ini iblis adalah penguasa maut. Apakah ketika Tuhanmu mati dia pasrah kepada iblis? Ngomong Rasul. Bu, jadi begini Bu. Kalau yang cerdas itu, ya kamu bisa patahkan narasi, bukan modal congor, bertanya, Ya jawab. Ketika Yesus nih, saya uji otakmu ya, Billy, saya uji otakmu nih ya. Saya uji otakmu dulu. Enggak, saya uji dulu. Saya uji sebelum kita lanjut, saya uji apa kau pintar apa enggak nih ya. Silakan. Ketika Yesus berkata kepada Maria Magdalena, jangan kau sentuh aku belum pergi kepada bapakmu, Tuhanmu. Di mana Yesus? Apakah Yesus akan pergi ke dirinya sendiri? Atau pergi kemana? Yang kita bahas diamlah kau. Lah itu dulu dari tadi itu dia nggak jawab itu sama-sama kawanes. Jawab dulu lah. Kenapa kau malu jawab itu? Ayo. Itu kata di Bibelmu. Oke. Diam silakan. Dulu. Oke. Allahku dan jadi aku akan pergi kepada Bapakku dan Allahku. Oke. Aduh Bu. Kalau cuma mau framing begitu, Allahku dan Bapakku, Bapakku dan Bapakmu. Tidak akan diberi kesempatan untuk Nah, saya koreksi kalau kau salah-salah. Saya koreksi kalau kau salah-salah ya. Saya tahu isi Bibelmu. Gak bisa kau nipu-nipu. Aku pergi ke Allahku, Bapakku, Allahmu, Allahku, Tuhanku, Tuhanmu. Ya, Tuhannya Yesus, Tuhannya juga Maria. Aku diskusi dengan Pak Andi ya gak enak lah. Tapi kalau dengan kau ini kau nih kalau aku tuh nggak membiarkan kau ngeyel nipu-nipu, harus diluruskan otakmu. Ya udahlah, silakan. Sekarang Yesus, Bang Jordan, ayo Jordan. Sekarang Yesus tuh mau pergi kemana? Ketika Yesus berkata, aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu, Tuhanku, Tuhanmu. Yesus mau pergi kemana itu?
Kalau Yesus dalam konteks oneness adalah Bapa itu sendiri, apakah Yesus pergi ke dirinya sendiri? Jawab. Ayo jawab. Betul. Betul. Nah, jadi begini, Bu. Betul, dia pergi ke dirinya sendiri. Ya Allah ya Rabbi. Ya, sekarang jalankan Masa dia persembahannya pergi ya, ke kolektornya dijalani. Masa dia pergi ke dirinya sendiri? Ada aja. Saya jelasin. Tuhan bersumpah atas dirinya sendiri bisa nggak? Ya bersumpah kalau dia orang nih, orang dulu ya. Saya ini mau misalnya mau pergi ke misalnya kau nih Billy ya. Misalnya kau ngomong gini, jangan kau sentuh, aku mau pergi ke Billy. Lucu kalau dia pergi ke dirinya saya sendiri. tanya, ketika dalam Al-Quran mengatakan, aku bersumpah kepada Tuhan yang Ya karena dia yang maha kuasa, tidak ada lagi kuasa di atas Tuhan. Jadi dia yang bersumpah atas dirinya sendiri, atas namanya sendiri. Dia bersumpah atas dirinya sendiri. Tapi kalau seseorang atau Tuhan mau pergi ke dirinya sendiri, ya lucu. Misalnya kau ini mau pergi ke Billy. Oke. Coba masuk akal nggak kau pergi ke Billy? Coba. Katanya dulu kau. Katanya dulu, jawab dulu. Jawab dulu. Kau mau pergi ke Billy, coba. Jangan menafsirkan. Kau mau pergi ke Billy? Karena sudah jawab dulu. Kau mau pergi ke Billy? Kenapa kau masuk? Aduh. Seperti itu. Kalau kau mengerti, jawab. Apa kau mau pergi ke Billy? Bentar. Kenapa dia lari ke situ? Bill. Kayaknya lu salah, Bill. Yang disalib itu siapa? Allah ikut disalib nggak, Bapak? Oke. Sabar. Oke. Jelasin itu. Anda paham proper name sama generic name? Ya jelasin aja, lu jelasin aja. Artinya yang bisa dijawab ya, sang pencipta itu yang menyatakan diri. Mama Oke, sang pencipta yang salib ya. Sekarang gua tanya ke Jordan, lu setuju nggak sang pencipta disalib? Artinya Bapak ikut disalib. Ya iyalah, secara tidak langsung kan. Oh, Bapak ikut disalib? Ya memang dia yang disalib, tetapi kan dari sisi fungsi, dia berfungsi sebagai pelaksana atas rencananya dia sendiri. Itu. Oh, dia pelaksana dia. Begini bro, kalian kan nggak membaca kitab Taurat. Dalam kitab Taurat dikatakan dalam Yesaya 63:9, bukan duta, bukan utusan, melainkan dia sendiri. Poin pertama. Poin yang kedua, dikatakan bahwa dia adalah apa? Monogenes Theos. Allah berarti Yesus bukan utusan dong kalau gitu. Oke. Kalau di dalam paham kata utusan, Tuhan Yesus adalah utusan. Yang penting di sini siapa yang mengutus dia? Yang disalib ini yang pengutus atau utusan? Nah, makanya kata utusan, kata salis atau salias itu dari bentuk Ibrani, jangan kau pandangi dalam sudut budayamu, budaya kita. Enggak, jawab aja, yang disalib itu utusan apa pengutus? Nah, siapa yang mengutus? Panjang lebar. Nah, makanya sabar. Yang mengutus adalah dirinya sendiri. Oh, Billy mengutus Billy untuk menyampaikan amanat dari Billy gitu. Oke, sabar. Jadi kata utusan itu Billy mengutus dirinya beli rokok. Kitab Taurat ya, dalam Keluaran 3 ayat 14 di situ mengatakan apa? Ehye salihani alekem, aku mengutus aku kepadamu. Nggak ada masalah, karena itu prinsip-prinsip Tuhan dari bangsa Israel. Aku mengutus aku padamu. Jadi ketika Yesus mau pergi ke Bapa, dia pergi ke dirinya sendiri. Bu, saya dulu kau tidak jawab. mempresi kitab kamu, bro ya. Kita lagi buka data kitab Taurat dan kitab Injil. Makanya Tuhan Yesus emangnya Taurat yang punya Musa sama dengan imanmu? Oke, saya tanya. Taurat itu milik, sahabat saya tanya. Saya tanya kau dulu. Setiap kita tanya, dia tanya balik. Emangnya Musa mengimani seperti imanmu? Yesus adalah Elohim itu sendiri. Betul. Yang diberikan dijalani. Di mana Musa mengimani? Di mana Judaism? Berarti gini, aku mengutus aku karena aku adalah aku, gitu. Memang betul, aku adalah aku. Itu kitab Musa, bro, nggak bisa dibantah. Makanya dia mengutus dirinya sendiri ke warung beli rokok. Nah, kata utusan itu jangan dipandangi dari dirinya sudut. Sendiri. Nah, kalau kalian melihat dari sudut pandang Arab atau orang Indonesia, kata utusan itu harus dilihat dalam. Ketika Yesus sujud, bang. Udah dulu. Tuh.
Begitu. Jadi kita di sini orang berhormati aja Wanes. Wanes itu bahwa Yesus itu Bapak itu sendiri, berarti yang dikandung Maria ya Bapak itu, yang bersalib ya Bapak itu, udahlah. Udah selesai udahlah. Oke, Bang, apa kabar kau? Ya sehat ya bro, baru sahur ini. Loh, emang si Jordan mengakui yang dikandung sama Maria itu Bapak? Ya, sama-sama. Ayo, oke, Bang Dia, saya pamit dulu ya. Oke bro, oke. Aduh, Biarlah Bang Billy dan kawan-kawan ini meluruskan Tritunggal dulu lah. Ya mereka ini sudah mengatakan begitu, jangan dipaksa iman orang. Saya bukan membela Wanes ya. Ya begitulah, nggak bisa dipaksa iman orang. Yang penting Tuhannya satu, yaitu Yesus itu Bapak itu sendiri. Ya kalau pengutus dan pengutus ya itu juga. Ya biarlah mereka punya tugas untuk meluruskan Tritunggal dulu lah, dia itu urusannya Wanes ya. Oke benar apa ya? Gitu. Pak Jordan ya. Ada yang sama-sama OON-nya. Emang terus Jordan ini Wanes dia. Pandi mau sahur Pandi. Dulu Pak Jordan itu masih Tritunggal waktu di Zoom, sekarang udah ganti denom dia jadi Wanes dia. Sekarang dia jadi Wanes. Wah, lu bidat lu, Jor. Pada dasarnya selama ini kita di Zoom dulu itu banyak kok Tritunggal menjadi Wanes sekarang. Setelah dia menjadi Wanes itu dia nggak pernah menyerang Islam lagi loh. Ya kita apresiasi dia lah. Kita nggak boleh terlalu banyak mengganggu iman seseorang. Ya diskusi ya, yang penting udah disampaikan. Ya jangan dipaksa bahwa Bapak Yesus sendiri ya. Oke aja, itu iman orang, nggak bisa dipaksa juga. Ya tugas dia adalah meluruskan yang Tritunggal ini. Itu dulu gitu loh. Ya suatu saat nanti kalau Tritunggalnya udah nggak ada, baru kita hajar-hajaran sama Pak Jordan. Oke Pak Jordan. Ngehe si Jordan, tadinya gua pengen benturin sama si Billy, ternyata dia Yesus only juga lu. Aduh bener-bener parah. Sejak kapan lu jadi JS? Pandi bukannya saya mau memuji, tetapi Pandi ini cukup membantu. Enggak, soalnya kita ini kan begini. Kalau aku dapat Wanes ku hantam. Soalnya kita ini berbangsa dan bertanah air. Kita harus saling menghormati, toleransi lah ya gitu untuk sementara. Ini bulan suci Ramadan, kita toleransi. Tapi kalau Pak Jordan mau diedukasi ya is okay bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Dia mengaku dirinya utusan Tuhan. Banyak kok datanya Yesus mengaku dirinya utusan. Betul Pak Jordan dan Pak Bang Billy tadi mengambil kesimpulan, ya utusan itu kan bahasa sekarang, bahasa dulu dia juga. Jadi dia mengutus dirinya sendiri. Jadi Bapak itu meninggalkan surga, turun ke bumi untuk mengajari manusia. Nah, supaya manusia ini tidak berdosa lagi, ya Bapak ini mati pula untuk melunasi dosa manusia. Kemudian hidup lagi, kembali ke surga menjadi Bapak lagi tuh Yesus. Jadi Yesus sudah nggak ada, sudah menjadi Bapak di surga. Betul Pak Jordan? Wah, ini khotbah yang bagus. Nah, gitu. Jadi penginjil Pak. Ya kita harus pahami lah iman seseorang beneran. Jangan terlalu dieksekusi, kasihan. Nggak ada lawan nanti. Masalahnya ngeyel dia, Deng. Masalahnya dia ngeyel, nggak ada lawan. Parah. Pandi kenapa ngeyel kalau Pandi yang ini menjelaskan Jor. Bentar. Jor, sejak kapan lu jadi JO sih? Sudah dari dulu sana. Waktu masih di Ini awal di TikTok mulai dia ke JO-JO-an. Oh, tanya sama si waktu di Zoom-nya MGM kalau nggak salah ya. Itu ada lo Tritung di Zoom masih Tritung lo. Aduh, itu coba tanya sama si Pak Dia di situ. Itu kami sudah sering membahas. Akhir-akhir ya. Masih Tritung di Zoom masih Tritung. Aduh, sudah Wanes lah saya. Tritung itu saya itu di Zoom MDM itu sampai pagi sama gua itu masih Tritung lo. Iya, tapi coba tanya Pak Dia. Kenal Pak Dia kan? Coba dia aja. Dia siapa? Saya nggak kenal dia. Dia itu siapa dia? Ada namanya Pak Dia di sana. di MDM itu. Tanya dia lah. Tapi dia cuma sesekali di TikTok. Udah lu, artinya lu bidat lu. Kalau misalnya orang yang ngomongin saya bidat, biar aja. Tapi kalau misalnya Tuhan Yesus yang ngomong, itu bahaya. Itu kalau cuma Gimana caranya aku ngomong sama Yesus?
Ya itulah makanya kan di Aduh, sini. ya Allah. Yang paling sulit itu atau dijawab Wanes gitu loh. Di surga sekarang ini itu yang Anda sembah itu Bapak atau Yesus. Karena apa, Pak Yordan? Yesus itu anaknya Maria naik ke surga. Berarti Tuhan Pak Yordan itu adalah laki-laki, anaknya Maria. Kalau tunggal ya, bagaimana itu Pak Yordan? Ya itu kan ketika dia jadi daging, mengandung rupa manusia, gitu. Itu kalau dalam. Tapi dia ke surga Pak Yordan itu dengan badannya loh, naik ke surga. Ya iya. Duduk di samping kanan Bapak tuh. Duduk di samping kanan Bapak. Duduk di sebelah kanan itu terjemahan yang kurang apa ya, Bu? Ya kalau Pak Yordan Tuhannya cuma satu di surga, cuman Yesus itu Bapak juga, artinya Pak Yordan Tuhannya itu anaknya Maria dong. Iya, karena dalam Nah gitu dong, udah benar sama diakui. Tuhannya anaknya Maria. Iya, dalam posisi sebagai daging. Bunda Itu kan Nevi. masa artinya ketika di surga itu kelahiran itu masa lalu, tapi kan untuk sekarang ini itu akan menjadi masa depan. Dia adalah. Jadi kalau Tuhannya Maria sekarang di surga, berarti bekas anaknya dong. Ya iya, kalau memang Gitu benar sama Tuhannya Bunda Maria bekas anaknya. Ibunya. Tapi bukan lagi status anak. Benar, Pak Yordan, Yesus di surga bukan lagi status anaknya Maria ya. Ya iya, karena dia kan sudah King of the King, Pak. Iya. Jadi Yesus di surga itu sudah menetapkan ibunya. Ya. Anak durhaka, anak durhaka. Bukan lagi status ibu anak di surga gitu. Yesus sekarang ini menjadi Tuhannya Maria. Jadi Maria di surga itu hambanya, bekas anaknya gitu. Gini, kalau misalnya dia mengatakan anak durhaka, bagaimana seandainya kalau misalnya orang ibu dari ibu sekarang ini ya, ibu misalnya ibu orang tua ibu dari Pak Andi itu jadi apa di sorga? Jadi bidadari kah atau seperti apa itu? Itu nantinya menjadi istri keberapa dari Jika? Jangan sampai anaknya atau orang lain. Bapak mau mengatakan apa kalau misalnya istri begitu? Gini loh Pak Yordan, waktu Yesus udah naik ke surga, menjadi adalah Bapak itu sendiri, Tuhan satu-satunya, begitu. Kan waktu itu Bunda Maria belum meninggal ya. Siapa yang menentukan hidup matinya Bunda Maria? Ya dia sendiri, tapi kan kita harus menghormati kebebasan. Berarti Yesus ini yang menentukan hidup mati ibunya ya? Iya iyalah. Secara tidak langsung Yesus yang mencabut nyawa ibunya. Iya iyalah, karena memang sudah. Terserah lo, mau anak durhaka. Saya nggak begitu ya. Aduh, anak durhaka. Sebelum Maria lahir itu sudah ditetapkan. Aduh, ya Allah ya Umurnya Rabbi. berapa? Kenapa semakin begini Pak Yordan? Karena peristiwa ketika mereka tidak makan buah itu mereka tidak mengalami kematian, tapi karena mereka makan maka terjadilah ketika Bapak turun jadi Yesus. Rama ini kenapa sih berbeda dengan Kenapa sih tantrum sekali kalau aku yang maju bertemu? Kenapa? Dendam kesumat sama aku. Ketika kasih karena Ibu Rama ini nggak mau masak. Bapak menjelma jadi Bang. Ketika Bapak menjelma jadi Yesus. Ini karena aku ini mau memompa akalmu Bang, coba kau fungsikan. Ketika Bapak ini menjelma jadi Yesus, benar Rama jangan dan tantrum sekali. Enggak, aku mau ukur aja akalnya coba. Aku enggak paksa jawabannya Bang. Baik, aku mau aja jawabannya. Kenapa sih? Ada apa kok sama aku? Dengar dulu Bang. Ketika Yesus ini, Bapak ini, takut kali dia ya, takut kali. Tapi persoalannya ketika aku nggak maksa, nih dengar. Aku nggak maksa, iya. Belum nggak kepotong nih, baru aku bertanya nih. Nah, ketika Bapak ini engkau bilang menjelma menjadi Yesus, jalan kemana-mana dilahirkan, apakah di surga itu nggak ada lagi Tuhan? Jawab. Ketika Yesus, Bapak ini turun ke bumi menjelma menjadi Yesus, jalan kemana-mana sampai menyusu sama mamanya, apakah
nggak ada lagi Bapa di surga, nggak ada Tuhan di surga. Sudah mau ketiga dia baru tanya ini. Belum saya menjawab. Saya jawab. Dipotong dengan pertanyaan Jawab yang sama juga. multimedi mute bang Ini Multi. bocor namanya ini. Jangan curhat, jawab lah, kau jawab lah. Kau kenapa tantrum kali kau? Dia tidak mau memasak, tapi sudah suaminya mau sahur. Pak Ani aja yang Udah masak. kami sahur, udah. Ya, Urusi juga dapur, cepat jawab. Sahur. Bunda, menurut Pak Kamu jawab Yordan, ya. Bunda, menurut Pak Yordan, jangan paksa. Ya jawabannya apa? Wakililah. Ya, jangan paksa saya berakal sebagaimana kemauanmu. Biarlah saya seperti ini gitu menurutnya Pak Yordan. Bunda Rama. Jadi gila. Bukan masalahnya mau jawab apa tidak, tetapi waktu saya menjawab udah dipotong jadi sahur. Kan belum jawab. Sahur. Inilah menuduh tanpa bukti. Inilah kamu bernarasi tanpa. Kau kan belum ku sangga kan? Kau cuma curhat. Aku nih kalau gini kan belum ada bukti fakta. Menuduh nih, bisa lapor. Sekarang cepat jawab. Mana ada Kristen atau Salom? Emang Salom agama? Jadi Pak Yordan bahwa jadi menurut Pak Yordan, coba saya kasih data ya, Matius 3:16 sampai 17 lah ya, kan ada Yesus dibaptis di bumi ini. Terus ada Roh Kudus Bapak dari suara Bapak terdengar dari langit. Terus itu mau kubawakan tadi kalau dia jawab. Bentar dulu Bunda, izin dulu Bunda sebentar. Nah itulah menurut ada suara. Bentar mau bertanya kepada saya nggak dikasih kesempatan. Bentar dulu Pak Yordan, izinnya sebentar ya. Jadi ada Yesus dibaptis di bumi, ada Roh Kudus seperti merpati di awan, ada suara Bapa dari surga. Kalau Bapa itu adalah Yesus itu sendiri, isi suaranya begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini gimana menjelaskan Bapak Yesus itu sendiri, sedangkan peristiwanya itu ya peristiwa yang sama, tempat berbeda. Gimana bisa menjelaskan itu Pak Yordan? Silakan. Nah, ini menyatakan tentang 3 atribut Allah ya, Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Nah ini gimana? Kayak partai. Ini rem bocor, makanya aduh gimana kakak? Kenapa Ibu Rama sudah berbeda waktu di zaman itu? Kenapa kau bilang Tuhan punya atribut? Ya Allah ya Rabbi. Ya, Pak Multi ini assalamualaikum. Ketika Yesus dibaptis bang, terdengar suara dari langit. Kau bilang bang, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Nah ketika ada suara Bapa di langit, Bapa yang mana lagi? Sudah ditanya oleh Pak Andi. Itu pertanyaan bang, silakan kau jawab. Ini menurut bocor karena mau diulang lagi. Kan kau bilang atribut, emang partai banyak atribut kau ini. Aduh Pak Andi. Tuhan mau kau bilang atribut, ayo jawab. Ya sahur. Aduh, ini makan apa Pak Andi? Ini mau sahur Pak Andi. Jawab pertanyaan Bang Handi bang. Jordan. Pak Jordan. Jor. Ya. Sehat loh. Ya sehat lah. Ini kalau mau sahur Pak, biasanya makannya apa supaya nanti bertahan? Pertanyaannya sederhana. Pak Yordan, yang dibaptis oleh Yohanes itu Yesus atau Bapak? Nah lihat aja, saya belum jawab kok dia yang Coba Pak. Tantrum sekali nih orang tua ini. Yang dibaptis Yohanes itu Yesus atau Bapak? Sulit loh ini pertanyaan. Kan Yohanes membaptis di Sungai Yordan. Sungai Yordan ya nih. Pak Yordan kan sungai nih. Yang dibaptis Yohanes siapa itu? Bapak atau Yesus? Sederhana loh ini. Pandi. Ya. Itu Bapak kan Yesus. Kenapa bertanya Bapak atau Yesus? Ditanya Bapak atau anak gitulah. Yesus Bapak, Yesus anak juga. Berarti Yohanes membaptis Bapak ya? Iya. Oke. Apa dosanya Bapak sehingga dia dibaptis? Dosanya adalah dalam fungsi sebagai anak Pak Andi, bukan sebagai bapak. Gitulah pertanyaannya salah, dilurusin. Oh, pertanyaannya salah. Jadi waktu Yesus dibaptis, Yesus bukan Bapak.
Ya, dalam posisi sebagai anak. Ketika dia sebagai pelaksana, maka dia harus mengambil gelar sebutan sebagai anak gitu. Oh, berarti yang dibaptis anak bukan bapak. Jadi anak bukan bapak. Iya, karena kan dari sisi Bukan lagi wanas itu. Tertunggal lagi nih. dengan Aduh, Pak Yordan mah kada wanis kada berhitungan. Jadi yang dibaptis anak bukan bapak. Artinya bapak bukan anak, anak bukan bapak, betul? Iya, dari sisi Oke. Artinya Yesus bukan bapak, bapak bukan Yesus. dari sisi fungsi mereka beda, tapi dari sisi pribadi dialah itu aja kuncinya. Jadi mau tergantung kondisi situasional gitu. Bukan situasi, itu tergantung ayat. Ayat itu mengatakan tergantung data. Iya, data kan. Kalau aku dan bapak adalah satu tuh sama kan? Nah iya betul sekali. Dia dibaptis bisa. Tergantung kebutuhan Bang Andi. Iya tergantung kebutuhan dan situasional. Itu benar. Teman-teman moderator yang di bawah kalau ada Mbak Olan mau naikin ya. Barusan nggak WA pengen. Pahamnya benar Ramaya, tergantung situasi dan kondisi dan toleransi. Jangan disingkat. Wah, ditoleransi. Tergantung situasi, kondisi dan toleransi. Nah ini Bang Handi coba kasih kesempatan nih Mbak Olan nih. Enggak, ini dulu tergantung situasi, kondisi dan toleransi. Ada yang bisa menyingkat? Iya, Katanya apa? Nanti ungkap. Kondisi dan toleransi, makanya kita harus sahur lah Pak. Apa benar apa culun kan ini benar apa polos itu? Apa benda? Situasi, kondisi dan toleransi. Jangan nanti rukat, jangan disebut. Si kontu. Astagfirullahaladzim. Kan gak ku sebut si kontu. Olan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sahur dek? Ya, waalaikumsalam semuanya. Salam. Wih, enak kali sahur, Dek. suaranya Mbak Olan. Iya, bunda kabar. Kabar baik, alhamdulillah. Oh iya, Bang Ali, Bang Zuma, Bang Handi. Aduh, suaranya bagus. Seperti siapa ya? Ini suaranya. Ya iyalah. Orang kalau sudah memeluk Islam itu suaranya tambah bagus Pak Yordan. Oh, jelasnya dong. Kalau udah gak makan babi lagi. Iya, istri berapa? Atau istri pertama, Pak? Jangan goda lu, ntar gua turunin lu, Jangan dibahas pribadi lah. Ampun Baginda. Sehat ya, Ade Dinda ya Olan, sehat ya. Sudah siap mau sahur, Pak? Iya. Sudah siap mau sahur? Ya ini siapa si Jordan ini? Iya, Wanes dia. Oh, setan rupanya. Iya, udah. Aduh. Setan. Ya Allah. Aduh, Bu, ini mau sahur sudah masak atau sudah siap ya? Sudah masak. Iya, bukan urusanmu ya. Bukan urusanmu. Aku cuma mengingatkan karena teman-teman di sini kan ya kita saling menasihati seperti tadi. Udah nggak usah kau nasihati aku udah sehat kok, ya. Kan dia aja bilang sama saya ada sampai toleransi gitu. Olan, kata si Jordan, Nabi Muhammad penyesat katanya, benar gak itu Olan? Loh, kapan saya ngomong? Saya nggak ngomong gitu loh Pak. Aduh gimana sih? Jangan memperbuat dia tambah sayang sama saya Pak. Aduh. Dasar gua turunin juga loh. Dia ini bilang saya setan tadi. Itu emang kau setan. Nah itu gitu. Itu kan kata-kata mutiara Pak. Ya Allah. Jadi kau nggak sadar selama ini menyembah setan gitu. Udahlah aku mengalah Bu ya. Mohon maaf kalau memang saya terlalu saya pikir Ibu Shalom, ternyata alhamdulillah. Udah diam lah, kau tuh langkah, udah keluar kau dulu. Ya, aku mau ngobrol-ngobrol sama Bang Zuma. Aduh. Udah kau diam tua bangka. Masya Allah, alhamdulillah.
Dengan soalnya Olan jam-jam segini gitu, sahur orang tambah nikmat loh, tambah adem. Aduh Bang Andi bisa aja sih. Iyalah. Dulu Bang Handi waktu Olan masih kafir, dulu debat sama Bang Handi, diam kau tua bangka. Sekarang udah mualaf ke si Jordan, tua bangka. Aku gini aja, soalnya saya mau sahur, jadi saya izin turun. So sahur lu, ya Dan. Ngapain lu ikut-ikutan sahur? Lu mau ngapain? Lah, soalnya apa ya, kita diskusi apa ya, tapi karena ada Ibu Olan, jadi mungkin saya turun. Bagus lah kalau kau turun. Ya, makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Shalom. Salam lagi lu. Waalaikum.